Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Unggul Negeri Palahat, yang saya hormati jajaran Wakil Kepala SMA Unggul Negeri Palahat, Dewan Guru, terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam seminar yang hendak saya sampaikan pada hari ini. Adapun pada hari ini saya Siska Irama Dewi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kegiatan kali ini adalah sebagai salah satu bagian dari aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya ingin berbagi berbagai materi yang ternyata luar biasa untuk dipahami di sekolah kita, sehingga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif kepada anak-anak murid kita. Jadi untuk yang pertama adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sini memiliki beragam makna, tapi yang pasti di situ adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang pada sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Dan mengapa positif? Karena hal yang harus diturunkan kepada generasi berikutnya itu adalah hal-hal yang baik. Nah, dan kita sebagai guru di sini ingin mengubah, menerapkan sehingga anak murid kita dari sekarang sampai ke masa depan hingga dia pun bekerja terus tertanam dalam dirinya untuk menjadi orang yang baik. Adapun beberapa hal yang hendak saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Di sini adalah stimulus respon lawan, ya. Ada juga teori kontrol, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Dan di sini nanti juga ada 5 posisi kontrol yang justru akan sangat sering kita lakukan pada saat mengajar. Ada juga 3 motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi inilah nanti yang menjadi poin utama untuk mengubah murid sehingga menjadi anak, ya, yang memiliki karakter yang baik tersebut. Nah, pada dasarnya kita sebagai guru itu sering berilusi istilahnya, ya, seolah-olah kita bisa mengontrol murid. Lalu kita sebagai guru juga menganggap bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Berikutnya ilusi bahwa kita sebagai guru sudah dewasa dan kita di sini memiliki hak untuk memaksa. Padahal kita pun sebagai guru yang sudah dewasa pun juga tidak ingin dipaksa. Sama halnya sebenarnya, karena anak-anak pun sebenarnya juga manusia yang pada dasarnya tidak ingin dipaksa. Mereka juga butuh kebebasan, kesenangan dalam hal apapun, terutama dalam hal belajar. Nah, di sini ada arti disiplin, ya. Nah, tadi sudah dibahas, kita di sini adalah disiplin positif. Disiplin artinya belajar makna. Nah, di sini konotasinya menurut Socrates dan Plato membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia harapkan, bagaimana dia ingin berubah di masa depan. Nah, inilah 3 motivasi dasar. Sebenarnya bukan hanya kita guru, ya, yang harus menerapkannya. Nanti di rumah pun kalau bisa kita terapkan juga kepada keluarga kita. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini semua manusia, ya, punya motivasi, tapi hendaknya kita melakukan yang ketiga. Jadi jangan kita datang ke sekolah, ya, datang tepat waktu hanya karena takut dihukum, takut diocehi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi datang tepat waktu supaya dihargai, dipuji. Itu juga sebenarnya hal-hal yang sebenarnya hendaknya tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga lah yang paling utama, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita datang ke sekolah atau untuk mengerjakan tugas bukan karena kita paksa, tapi mereka menyadari bahwa itu penting untuk mereka, berguna bagi mereka di masa depan. Nah, untuk memulai semua hal tersebut, mengubah motivasi murid, kita mulai dari hal ini, yaitu
membuat keyakinan kelas, lalu memahami mengapa hukuman itu tidak boleh, mengapa penghargaan itu sebaiknya dihindari. Keyakinan kelas di sini disepakati. Jadi misalnya nanti di semester 2, kita di semester 2 akan mulai KPM baru. Nah, tidak harus misalnya per semester, per materi juga boleh. Jadi misalnya materi semester 2 seperti saya guru bahasa Indonesia, nanti ada materi drama. Artinya buat dulu keyakinan kelas. Dan itu harus disepakati. Jadi misalnya datang tepat waktu, mereka lah yang menentukan datang tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, bagaimana hukumannya? Bagaimana konsekuensinya? Nah, jadi kalau mereka melakukan kesalahan tersebut, artinya mereka menyadari, oh itu tidak boleh. Padahal saya sudah tahu itu tidak boleh. Lalu nanti kita membuat mereka mengetahui bagaimana cara perbaikinya. Jadi tidak menghukum mereka, tidak membentak mereka dan sebagainya. Nah, mengapa menghukum itu tidak boleh ya? Karena pengaruhnya itu ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Kalau jangka pendeknya berubahnya sebentar saja, ya tadi karena ketakutan. Kalau jangka panjang, kalimat itu adalah hal yang luar biasa. Makanya ada istilah lidah lebih tajam daripada pisau. Ada kalanya murid akan tersinggung, ya, walaupun murid kita benar. Dan nantinya justru mereka merasa sakit hati untuk dalam jangka waktu yang lama. Dan itu bukan mengarah ke budaya positif, karena akan mengarah ke budaya negatif. Timbulnya nanti tidak hormat kepada guru. Nah, berikutnya juga ada yang namanya penghargaan, ya. Penghargaan itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena pada umumnya kita sering seperti ini loh. Kita pernah membahas misalnya mau memberikan anak hadiah, memberikan anak pujian dan sebagainya, itu selalu efektif. Ternyata tidak. Contohnya seperti ini. Penghargaan itu merusak hubungan. Anak yang selalu tampil untuk mendapatkan hadiah pada umumnya adalah anak-anak yang cerdas. Mengapa disebut merusak hubungan? Makanya sering kita memunculkan kalimat seperti ini. Oh, wajar si A terus yang pintar. Memang dia pintar, apa alasannya? Dan itulah yang disebut merusak hubungan. Akhirnya tidak menjadi gap. Atau misalnya anak yang merasa dia lebih cerdas, merasa dia lebih pintar dibandingkan dengan anak yang biasa saja. Padahal tidak ada anak yang biasa saja, semuanya cerdas. Hanya saja kita belum menemukan potensi yang dimilikinya. Lalu ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada mengingat kata tertentu, diminta mengambil kartu dan sebagainya. Itu hasilnya apa? Ya, anak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak yang hanya mengetahui jawabannya benar. Kemarin sudah pernah saya juga dengan salah satu guru di sini juga ya konsultasi bahwa yang sering beri hadiah pada saat tidak diberi hadiah ternyata tidak hormat lagi dengan gurunya karena dia bertemu guru tersebut mengharapkan hadiah lagi. Jadi saat kita tidak memberikan hadiah, muridnya malah cuek dan sebagainya. Nah, itulah mengapa mengharapkan hal tersebut tidak tepat. Ya. Nah, ini yang lebih parah lagi, bahwa penghargaan itu ternyata sifatnya menghukum, ya. Nah, di sini mereka tidak mendapatkan penghargaan, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi seperti kita sampaikan tadi, ya. Misalnya dengan sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia. Nah, disinilah nanti kita perlu membentuk keyakinan kelas, ya. Dengan keyakinan kelas diharapkan di sini kesepakatan kelas, sehingga semua murid mengetahui oh ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau melanggar apa konsekuensinya, dan mereka menyadari konsekuensi tersebut, lalu berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ini bisa kita terapkan dalam belajar. Jadi memahami kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu butuh bertahan hidup, perlu makan, minum. Nah, tapi di sini pada umumnya untuk kita semua, ya. Nah, yang di sini 2-5 itu paling utama. Tidak ada murid yang tidak butuh kasih sayang. Artinya yang kita perhatikan bukan hanya anak-anak yang tampil pede, bukan hanya anak-anak yang pintar. Semua anak itu harus kita perhatikan. Mengapa anak tidak fokus belajar? Mengapa anak menguap? Artinya mereka sedang membutuhkan
kasih sayang, mereka butuh perhatian kita loh. Nah, lalu yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Saat kita memuji itu bagus sebenarnya, ya, karena mereka memang butuh untuk membuktikan saya mampu. Lalu ada lagi kebebasan dan kesenangan. Kita pernah membahas ada murid misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris ngantuk, ada yang letoy, ya. Itu sebenarnya mereka tidak merasa bebas dan tidak merasa senang. Nah, di sini nanti kita memfokuskan mungkin proses pembelajaran kita, bagaimana metodenya, sehingga pada saat kita melakukan pembelajaran tersebut, murid itu juga senang. Jadi selain mendapatkan materi, mereka senang juga. Nah, ini juga ya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini luar biasa. Saya juga sangat terkejut pada saat membaca mengenai posisi kontrol. Ternyata apa yang pernah saya lakukan selama ini banyak yang belum tepat. Yang pertama, penghukum. Di sini pada umumnya kita merasa bahwa menghukum murid adalah hal yang tepat. Tapi yang kembali tadi, ya, bahwa menghukum itu ternyata menyakiti perasaan murid, baik verbal maupun non verbal. Lalu yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Ada kalanya pada saat kita, ya, anak bermasalah, kita ngomong, bagaimana nak perasaan ibumu? Menurutmu apakah ibumu akan senang? Ya, di sini, ini artinya kita melibatkan orang lain. Dan ini pun juga masih termasuk motivasi ekstrinsik. Dia berubah karena bukan dirinya sendiri yang ingin berubah. Ya, berikutnya itu adalah teman. Nah, di sini saya sering memposisikan diri saya sebagai teman selama ini, ya. Jadi seolah-olah kalau bisa menjadi teman, kita akan bisa misalnya mengubah perilaku murid. Tapi pada kenyataannya, kalau hanya menjadi teman, itu ada kalanya teman di sini murid kurang menghargai pada umumnya. Karena dia bertemu kita sebagai teman. Jadi seolah-olah tidak ada batasan lagi antara guru dan murid. Berikutnya itu adalah pemantau. Pemantau di sini, jadi misalnya kita sebagai guru, ya, menetapkan peraturan-peraturan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, inilah posisi yang paling tepat, yaitu manajer. Sebenarnya dalam manajer di sini itu adalah perpaduan antara teman dan pemantau. Di sini kita bisa dekat dengan murid juga, tapi kita juga memberikan batasan. Bahwa walaupun dekat, ada batasan, tetap menjalankan aturan sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya atau pada hal sebelumnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah sebagai seorang manajer? Inilah poin terakhirnya nanti, itu adalah segitiga restitusi. Jadi pada saat kita menemukan permasalahan pada murid, ya, kita terapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan dan sebagainya. Jadi saya langsung memberikan contoh saja, ya Bapak Ibu, ya, karena kalau untuk materinya ini bisa dilihat di sini. Jadi misalnya, ya, permasalahan yang sering kita temui ada anak yang berkelahi pada saat kelas meeting. Sebenarnya sederhana, tapi karena mereka misalnya berebutan bola, ya. Nah, bagaimana kita menghadapi keduanya? Kita tidak menyalahkan keduanya, kita memanggil keduanya, memberikan penguatan, tidak menghukum, tapi kita tanya dulu satu persatu alasan mereka melakukan hal tersebut. Jadi yang pertama, apa menyebabkan hal tersebut? Mengapa kamu melakukannya? Senang atau tidak? Lalu setelah kita mengetahui mengapa alasan tersebut, sebelumnya kita membuat keyakinan kelas bahwa tidak sesuai dengan aturan yang kita laksanakan. Kalau tidak boleh, bagaimana cara perbaikinya? Dan ini poin paling penting, ya. Cara memperbaiki bukan kita yang menentukan sebagai guru, tapi muridlah yang berpikir, ya. Oh, jadi saya ingin pembagian bagian apa, saya minta maaf. Jadi kalau misalnya kita menarik kancing baju teman sampai lepas, bagaimana cara memperbaikinya? Nanti mungkin dia ngomong, saya akan menjahit, Bu. Tapi bagaimana menjahitnya? Misalnya, ya, murid tersebut tidak bisa menjahit, baru kita nanti memberikan solusi, oh bantu, belajar dulu. Tapi poin yang paling penting adalah yang menjahitnya adalah orang yang memperbaikinya. Sehingga nanti, ya, murid tersebut bertanggung jawab dengan apa yang
lakukan. Dan terakhir adalah meminta maaf kepada temannya tersebut. Jadi di sini murid tidak akan merasa dihukum, tapi justru kita berikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka bisa melakukan hal yang baik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya berhubungan dengan materi yang telah disampaikan tadi. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Terima kasih Bu. Jadi tadi sudah dibahas bahwa menghukum itu tidak boleh untuk dilakukan. Ya, pada umumnya kita misalnya ada anak telat masuk sekolah, langsung kita marahi, tegak di sini, awas kalau kamu mengulangnya lagi. Ya, itu kita sebenarnya di sini ya memaksa murid untuk melakukan hal yang di luar kehendaknya. Seharusnya kita tanya dulu mengapa hal tersebut terjadi. Ya, yang manajer sebagai manajer tadi, ya alasannya. Lalu kira-kira bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut? Karena kalau kita mau hukum itu ya, itu kata-kata yang kita ucapkan itu akan menyakiti perasaan mereka. Lalu walaupun mereka berubah juga tidak dari dalam diri mereka sendiri. Ya, makanya kita tidak bersifat sebagai seorang penghukum tadi. Baiklah, sepertinya sesi tanya jawab juga saya cukupkan di situ. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.